Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Anesta. Saya dari Unsus Riau. Di sini saya bermaksud untuk melaksanakan tugas observasi, yaitu tentang aplikasi komputer. Mohon maaf sebelumnya Bu. Di sini saya ingin bertanya masalah aplikasi komputer di sekolah SMK Kansai ini. Pertanyaannya yaitu, apa saja jenis aplikasi komputer yang Ibu sering gunakan dalam proses pembelajaran? Oke. Untuk pertama di dasar kelas 10 biasanya kami menggunakan aplikasi yang yang umum seperti Microsoft Office, Microsoft Access, habis itu ada Canva untuk pendukung pembelajarannya. Setelah itu kalau misalnya kita di PKJ atau misalnya di ini kan kita pasti ada aplikasi kayak Exambro untuk ujian. Nah, tapi kalau untuk sementara untuk aplikasi pembelajaran kita itu lebih ke Microsoft Excel, PowerPoint, dan Microsoft Word. Nah, itu karena di situ di PowerPoint-nya kan itu nanti kalau misalnya kita ada tugas kita bisa langsung menayangkan lah apa tugas-tugas yang kita buat itu. Kalau untuk ini tadi Selanjutnya pertanyaan dulu, seberapa penting aplikasi komputer dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah? Kalau untuk ditanya seberapa penting, pastinya penting ya kan? Karena dari perangkat pembelajaran guru kan dituntut harus memiliki keaktifan atau yang membuat siswa itu tertarik di pembelajaran kita. Jadi bagaimana guru itu menyajikan suatu pembelajaran yang membuat siswa itu tertarik. Jadi dia tidak monoton, sehingga gampang tuh pakai Canva atau dengan Microsoft PowerPoint. Nah, kalau misalnya kita di guru kita kan dibagi yang namanya akun belajar. Nah, di akun belajar itu kita bisa masuk kendalanya. Jadi di situ kita bisa memilih tema-tema apa aja yang nanti kita buat untuk di pembelajaran kita yang kita sampaikan untuk siswa. Yang pertama adalah aplikasi bagaimana tingkat kemampuan dalam mengintegrasikan aplikasi komputer untuk pembelajaran. Untuk kemampuan kita sebagai guru, sebenarnya pasti kita ada yang dinamakan seperti workshop atau pelatihan. Jadi setiap kemampuan guru itu nanti bakal ada tesnya. Oh, misalnya gini, sekolah mengadakan workshop untuk peningkatan kejaringan mutu gurunya nih. Misalnya untuk di kurikulum selanjutnya kita menggunakan yang model apa. Jadi kalau misalnya untuk kompeten guru apa tidaknya, berarti kan kita guru juga harus untuk menjadi yang kompeten dengan dijembatani itu ada di workshop kita tadi, sehingga apa yang kita pelajarkan juga itulah yang akan kita pastikan ke siswanya. Dan yang kedua ini, apakah sekolah menyediakan pelatihan khusus bagi guru terkait penggunaan aplikasi komputer? Kalau untuk sekolah menyediakan, pasti sekolah menyediakan, karena di setiap semester itu ada namanya supervisi. Nah, di supervisi itu guru dituntut untuk baiklah dalam menyampaikan segala sesuatunya. Kalau untuk fasilitasnya otomatis sekolah juga menyediakan, misalnya sekolah menyediakan narasumber untuk membuat suatu workshop tingkat apa. Ini untuk pertanyaan selanjutnya akan terhadap penggunaan aplikasi komputer dalam pembelajaran. Untuk respon siswanya, karena kita kan sekarang sudah berbasis komputerisasi semuanya, pasti mereka anak-anak itu juga pastinya memberi respon yang positif, karena di situ mereka tidak perlu mencatat. Jadi apalagi sekarang ada bantuan yang papan interaktif itu. Jadi dari situ media pembelajaran yang sudah disediakan dulu, jadi kita bisa menampilkan seperti kayak kita nonton.
Jadi mereka sangat antusias. Respon mereka sejauh ini sangat positif untuk di pembelajaran aplikasi. Sejauh mana penggunaan aplikasi tersebut membantu dalam menyediakan bahan ajar? Kalau untuk penyediaan bahan ajar dari sistem komputer sekarang sudah cukup baik karena kami pribadi di sekolah itu sudah menggunakan seperti ChatGPT. Nah, di ChatGPT itu kita tinggal memasukkan misalnya kita di mata pelajaran apa, nanti otomatis sudah ada perangkat ajar, silabus segala macam. Jadi kita tinggal merevisi sedikit saja. Kalau misalnya ditanya membantu ya sangat membantu karena sangat mengurangi beban kerja guru yang selama ini yang masih manual kan. Jadi sekarang sudah lebih ke bagian teknologinya lebih tinggi gitu. Jadi tidak perlu yang kayak mengikuti yang manual. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan di kami di sini untuk observasi. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari kami semua mengganggu waktu ibu. Sekali lagi saya mohon maaf ada waktu. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktu.